Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat beliau hingga hari akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya Syabil Azhar Wulananto dari kelas TF4803 untuk menyampaikan sebuah kultum dengan tema menjaga hati dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui, hati adalah pusat dari segala aktivitas manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih yang berbunyi, Inna fil jasadi mudfah, iza solahat solahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, illa wahiyal qalb. Yang artinya, ingatlah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Nah, jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Hadis ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga kebersihan hati. Mengapa? Karena kondisi hati itu menentukan baik atau buruknya seluruh perilaku kita. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 88-89 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, pada hari kiamat itu tidak berguna harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Artinya itu, di akhirat nanti yang akan menyelamatkan kita bukanlah kekayaan atau juga keturunan kita, melainkan kebersihan hati kita. Lalu bagaimana sih cara menjaga hati itu? Ada cara-caranya. Yang pertama, memperbanyak zikir dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ila bizikrillahi tatma'innu qulub. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tentram. Dengan berzikir, hati kita terhindar dari kegelisahan, lalu kesombongan, dan juga hawa nafsu. Lalu yang kedua yaitu sabar dan ikhlas dalam setiap keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya hanya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu membantu kita untuk menjaga hati dari amarah, sedangkan ikhlas menjaga hati kita dari sifat ria dan juga kepameran. Lalu yang ketiga yaitu menghindari penyakit hati seperti dengki dan juga sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tahasadu wa la tabagodu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ihwana. Yang artinya,
Janganlah kalian saling mendengki, saling membenci, dan juga saling membelakangi. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Penyakit hati seperti iri dan dengki ini akan membuat hati kita gelisah dan menjauhkan kita dari persaudaraan sesama muslim. Lalu yang keempat yaitu membaca dan juga merenungi Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idah marrabbakum wa shifa'an lima fi suduri wa hudaw wa rahmah lil mu'minin, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan juga petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan membaca Al-Quran ini, maka hati kita akan menjadi lebih tenang dan juga tercerahkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hati bukanlah hal yang mudah, tetapi itu adalah suatu usaha kita sepanjang hidup. Maka hati yang bersih akan memudahkan kita untuk selalu berbuat baik dan juga berkata jujur, serta berprasangka baik kepada sesama manusia. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikanlah hati kami dari sifat iri, dengki, sombong, dan ria. Jadikanlah kami termasuk golongan hamba-hambamu yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih dan suci di hadapanmu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kultum ini membawa manfaat dan juga menjadi pengingat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.